Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Perkenalkan, nama saya sendiri Saiful Hidayat dan anggota kelompok saya yaitu Siti Solihah dan Lenia Widya Bakti. Pertama, kita akan membahas tentang deskripsi teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Teori ini sendiri seringkali dibahas dalam ranah ilmu komunikasi dan psikologi. Secara sederhana, teori perilaku konsumen adalah studi di mana Anda mengetahui dan pelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. Penjelasan tentang teori perilaku konsumen. Individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beragam hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen. Tahap pertama adalah sebelum pembelian. Pada tahap ini, konsumen itu mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Tahap kedua ialah saat pembelian. Pada tahap ini, konsumen melakukan transaksi dengan penjual guna mendapatkan produk tersebut. Tahap yang ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepas atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk tersebut telah habis masanya ataupun pada saat konsumen telah merasa bosan. Ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, diantaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologi. Dalam teori ekonomi mikro terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Terus kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Skifman dan Kamu di tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang ingin dikonsumsi. Kemudian menurut Kotler dan Kahler tahun 2008, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Teori perilaku konsumen menurut para ahli, menurut John C. Mowen dan Michael Minor, menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Solihah, NIM B02219039 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jenis-jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila 1. Produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Yang ketiga, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Yang terakhir, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional. Kamu tentu tahu bahwa irasional adalah lawan kata dari rasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak membenarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata, dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila 1. Konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan kebutuhan. Yang kedua, konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Yang ketiga, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Perbedaan perilaku konsumen rasional dan irasional. Rasional, barang tersebut dapat memberikan kegunaan yang maksimal. Barang tersebut benar-benar diperlukan konsumen.
mutu barang terjamin, dan harga sesuai dengan konsumen. Jika barang irasional apabila tertarik dengan promosi atau iklan. Barang tersebut memiliki merek yang telah dikenal banyak konsumen. Membeli barang karena ada bonusnya. Dan yang terakhir, prestise atau gengsi. Prinsip dasar perilaku konsumen. Yang pertama, pendapat yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, ia harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh peningkatan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Ika tentang prinsip dasar perilaku konsumen. Kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua macam produk dengan harga yang sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada dua macam produk dengan manfaat sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor sosial. Konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli suatu produk. Yang penting baginya adalah dapat terpenuhi kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan konsumen dalam kelas sosial rendah yang harus mampu memperhitungkan setiap pengeluarannya sebaik-baiknya. Kedua, faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produk, harga, iklan, dan distribusi. Yang ketiga, faktor pribadi. Seseorang tentu saja punya preferensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang keempat, faktor budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa mempengaruhi perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang, seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.